down, yeah. I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Syaputri, NIM 100111182227017, berasal dari kelas IKMB. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai status darurat kesehatan akibat pandemi COVID-19 dalam perspektif hukum tata negara darurat di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menimbulkan permasalahan status kedaruratan yang ditetapkan tanggal 31 Maret 2020. Sejumlah pemerintahan daerah meminta agar diperkenankan melakukan lockdown tersendiri. Presiden juga membuka opsi darurat sipil terhadap kemungkinan terburuk. Penelitian ini mengkaji kedaruratan kesehatan pada sistem hukum Indonesia serta konsep lockdown dan darurat sipil yang dikarenakan wabah penyakit. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, hasilnya bahwa kedaruratan kesehatan telah diatur secara khusus dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Konsep mempunyai dua arti berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yakni karantina wilayah serta pembebasan sosial berskala besar, dan keduanya merupakan kewenangan pemerintahan pusat. Adapun dengan darurat sipil tidak tepat bila dilakukan atas dasar terjadinya wabah penyakit. Tercatat dalam statistik dunia secara real time per 1 April 2020, terdapat 860.696 kasus COVID-19 di seluruh penjuru dunia dengan angka kematian mencapai 42.352 kasus. Satu organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Berikut saya akan menampilkan video keadaan dunia termasuk Indonesia pada saat terjadinya COVID-19. Kita lihat sama-sama videonya. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And really I don't see myself and wonder with what she said, where she wanna go, how much you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can touch you, somebody I can kiss. I want something just like this. Itulah video keadaan dunia pada saat terjadinya COVID-19. Selanjutnya, Presiden dalam pernyataan pada tanggal 30 Maret 2020 akan menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan kemungkinan terburuk adalah pemberlakuan darurat sipil. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat serta akademisi terkait dengan pemberlakuan darurat sipil tersebut. Bentuk hukum yang berbeda terkait dengan kedaruratan dalam hal penanganan COVID-19. Pertama adalah Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang atau Per-PPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 serta Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Walaupun dasar hukum telah diterbitkan, sejumlah permasalahan tetap mengemukakan seperti isu lockdown serta darurat sipil sebagai kemungkinan terburuk. Kedaruratan kesehatan akibat pandemi COVID-19 secara nasional bahkan global tersebut merupakan suatu hal yang baru dialami baik oleh Indonesia maupun dunia. Indonesia sendiri belum pernah mengalami kasus penyakit yang diderita oleh jutaan penduduk dalam waktu yang sangat singkat. Kedaruratan kesehatan tersebut tentu harus diatasi agar tidak berdampak lebih besar. Namun, tindakan tersebut harus tetap dalam koridor hukum. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
Hal ini berarti bahwa setiap penyelenggaraan proses bernegara di Indonesia, termasuk halnya penanganan situasi kedaruratan di Indonesia, harus tetap berada dalam koridor hukum. Namun, bila melihat dinamika kedaruratan yang terjadi sejak awal pandemi di Indonesia, yakni akhir Februari 2020 hingga April 2020, tampak terjadi ketidaksiapan berbagai pihak untuk mengatasi pandemi COVID-19, termasuk pada bidang hukum. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan status darurat di tengah wabah COVID-19 hingga akhir Maret 2020 di Indonesia terdapat sejumlah catatan. Yang pertama, di Indonesia, kedaruratan kesehatan secara khusus diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. UU tersebut menjelaskan definisi, tanggung jawab pemerintah, dan mekanisme penetapan kedaruratan kesehatan. Berkaitan dengan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa serta menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar secara lintas wilayah maupun lintas negara atau disebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang kedua, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan tidak mengenal istilah lockdown. Namun, bila mencari istilah yang sepadan antara definisi lockdown menurut Kamus Kebahasaan dengan definisi dalam peraturan perundang-undangan, konsep lockdown dalam hukum karantina di Indonesia mengandung dua arti, yaitu karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Keduanya mempunyai perbedaan konsep. Perbedaan mendasarnya adalah karantina wilayah adalah penjagaan aktivitas di pintu masuk suatu wilayah, sehingga penduduk yang sedang dikarantina wilayah tidak dapat keluar dari wilayahnya, dan penduduk luar tidak bisa masuk ke wilayah yang sudah dikarantina. Sedangkan PSBB adalah pembatasan aktivitas sosial penduduk setempat seperti peliburan, tempat kerja, dan sekolah, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dan pembatasan kegiatan keagamaan. Namun, persamaan keduanya menurut UU Nomor 6 Tahun 2018 adalah keduanya merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Bahkan pada PP Nomor 21 Tahun 2020, pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengusulkan kepada pusat untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar di daerah masing-masing. Itulah pembahasan saya mengenai status darurat kesehatan akibat pandemi COVID-19 dan perspektif hukum tata negara darurat di Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.